Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Nama pada para anak-anakku sekalian yang mungkin hari ini agak cuaca agak redup ya, karena beberapa hari ini terjadi hujan. Tapi meskipun demikian, kami harap anak-anak sekalian Anda semua tetap dalam keadaan ceria, bahagia, dan tentunya Pasti. selamat. Itu ya. Ya. Bapak mau absen terlebih dahulu untuk hari ini. Siapa ya yang sudah berangkat? Coba Alisa. Oh, Iba. Kenapa? Banjir kayaknya. Banjir, Dan Pak. Akila, Banjir. Azalia, Belia, Bella, Banjir, Pak. Cahyo, Cahya, Atia, Rakia, Rakia, Hadira. Gendis, Hadira. Gula, Hadira. Sama aja, Pak. Alia, Hadira. Kita, Hadira. Nafila, Hadira. yang hadir ya, Yeay. Rihana, Hadira. Hadira. Zakron. Hadira. Ya, nggak apa-apa, Zakron. Baik teman-temanku dan anak-anakku sekalian, bahwasanya kemarin yang Bapak katakan ilmu nahwu merupakan ilmu yang sangat penting. Karena apa? Dalam amriti kamu pasti pernah lihat satu bait mengatakan warna aula amalan ayyuklaman idil kalamu dunahu layyuklaman. Yang namanya ilmu nahwu adalah suatu pokok ilmu. Kenapa? Karena alam atau frasa atau narasi dalam hal ini kalam Al-Quran itu tidak bisa dipahami dunan tanpa kita mengerti tentang grammar atau nahwu dalam bahasa Arab. Itu kan kemarin kayak gitu kan. Jadi prinsip atau pokok dasar daripada ilmu nahwu itu karena warna aula awalan ayyuklama, suatu ilmu yang penting untuk diketahui seawal mungkin, sedini mungkin untuk bisa kita mengeksplor ya, mengarungi dan katakanlah memahami makna daripada Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran itu logonya bahasa Arab, bahasanya Arab, hadis bahasa Arab, maka tentu ilmu nahwu adalah pokok dalam kita mengarungi atau mengeksplor makna daripada Al-Quran. Baik, dari sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Punya? Sudah paham. Jadi intinya itu ya. Yeay. Sekarang kita masuk pada topik bahasan masalah maf'ul. Maf'ul itu pada dasarnya peletakannya di akhir kalimat. Artinya susunan kata dalam bahasa Arab grammarnya itu ada fi'il terlebih dahulu, fa'il, kemudian baru maf'ul. Contoh, daraba berapa? Zaidun amr. Zaidun pelaku atau fa'il, amron adalah maf'ul atau objek daripada perbuatan daraba, perbuatan memukul. Itu awal daripada susunan atau grammar dalam bahasa Arab. Akan tetapi ketika maf'ulnya berbentuk dhamir, ya, dhamir itu kata ganti, ya, maka maf'ul itu seringkali lebih didahulukan daripada fa'ilnya, daripada subjeknya. Contohnya, laqad ja'akum rasulun. Nah, kamu lihat, sungguh telah datang kepadamu. Ini adalah maf'ul
daripada predikat atau noun apa namanya verb ya, daripada kata kerja jaha. Lalu fa'ilnya malah di akhir daripada maf'ul itu sendiri. Ini kenapa? Ini bahkan harus dilakukan demikian karena maf'ulnya berupa isim dhamir atau kata ganti dikasih nom. Kenapa demikian? Maf'ul yang terjadi malah lebih dahulu daripada fa'ilnya tadi karena maf'ulnya berbentuk isim dhamir, dan isim dhamir tersebut ketika berupa maf'ul maka harus dijadikan dhamir yang muttasil, dhamir yang bertemu langsung dengan verbnya, dengan kata kerjanya. Dalam kaidahnya dikatakan wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Ya, dalam tingkah ikhtiar artinya bukan darurat nadom, bukan berbentuk baik, itu isim maf'ul yang berbentuk dhamir ya, kata ganti harus didahulukan daripada subjeknya, pelakunya ya, dan dhamirnya tersebut harus dhamir muttasil, menyatu bersambung dengan verbnya, kata kerjanya. Jadi tidak boleh kita katakan gini. Jadi tidak boleh kita lihat ini. Jadi tidak boleh kita katakan laqad ja'a rasulun iyyakum. Iyyakum enggak boleh ya. Jadi iyyakum isim dhamir ini kalau masih bisa dijadikan dhamir yang muttasil menjadi dhamir yang muttasil dengan kata kerjanya, maka tidak boleh kita mengatakan laqad ja'a rasulun iyyakum ya. Maka harus iyyakum isim dhamir yang menjadi maf'ul, yang dhamirnya berupa munfasil, dhamir yang berpisah daripada verbnya, kata kerjanya harus dijadikan menjadi dhamir yang muttasil, sehingga mulanya dalam Al-Quran akhirnya menjadi laqad ja'akum, yang asalnya laqad ja'a rasulun iyyakum sesuai aturan susunan katanya menjadi laqad ja'akum rasulun. Ini ya, paham ya? Kecuali ada tingkah ikhtiar dalam nadom atau ada makna ikhtisos, makna yang tertentu yang menjadikan diperbolehkan maf'ul mendahului fa'ilnya, bahkan mendahului kata kerjanya. Contohnya iyyaka na'budu. Coba lihat dalam kaidah asal susunan kalimat dalam bahasa Arab harusnya fi'il, fa'il, maf'ul. Tetapi di sini ada maf'ul terlebih dahulu mendahului fi'ilnya, bahkan mendahului fa'ilnya. Yaitu na'budu fi'il plus fa'il. Iyyaka menjadi maf'ul daripada na'budu. Ini kok mendahului daripada ini fi'il dan fa'ilnya diperbolehkan, katanya tadi nggak boleh. Di sini nggak bolehnya selagi bukan bentuk nadom dan juga tidak ada makna ikhtisos, makna tertentu, makna menghasr. Hanya kalau ada tujuan untuk menghasr, menghanyakan, memaknai hanya, maka itu diperbolehkan. Contohnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah. Berarti kalau kamu menjumpai dalam bahasa Arab maf'ul berupa dhamir ya, tapi kok mendahului fi'il dan fa'ilnya, oh berarti makna maf'ul di sini ada makna ikhtisos, makna ketertentuan. Maknanya kalau kita maknai iyyaka hanya kepadamu lah na'budu, kami menyembah, itu paham ya? Maus. Ya, ini dalilnya ini dalam alfiah ya. Wa fi iyarin la yaji'ul munfasil
Iza ta'atta ay yaji al muttasil. Nah, dalam tingkah ikhtiar bukan berupa nadoman baik dan juga bukan untuk mengandung makna ikhtisos makna hanya, maka tidak diperbolehkan layajiku al-munfasil, tidak diperbolehkan maf'ul ya itu berbentuk dhamir munfasil. Tapi tidak boleh laqad jaa rasulun iyyakum, tidak boleh ya. Munfasil ini dhamir munfasil, sehingga menuntut dia untuk menjadi untuk didahulukan, sehingga menjadi dhamir yang muttasil ini. Idza ta'atta, selagi masih bisa untuk mendatangkan dhamir tersebut menjadi dhamir muttasil, maka tidak boleh maf'ul tersebut berupa dhamir munfasil. Laqad jaa rasulun iyyakum tidak boleh. Karena apa? Iyyakum yang merupakan maf'ul dhamir munfasil masih bisa disambungkan, diittisalkan dengan verbnya, dengan kata kerjanya. Berarti laqad ja'akum, ini dhamir ya menjadi dhamir muttasil yang tadinya munfasil ya. Akhirnya menjadikan maf'ul mendahului daripada fa'ilnya. Rasulun fa'il, kumnya maf'ul. Akhirnya yang tadinya laqad jaa rasulun iyyakum menjadi laqad ja'akum rasulun. Demikian. Dari sini ada yang mau ditanya atau cukup? Cukup. Ya, kalau cukup nanti kemudian Bapak buatkan pekerjaan rumah buat kamu untuk diisi ya, gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kami cukupkan sekian. Nanti PR-nya, tugasnya kamu selesaikan dengan baik dan benar ya. Iya. Dan minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam waktu dan nuansa yang berbeda, tentunya akan lebih baik kemudian. Amin. Baik, terima kasih anak-anakku, teman-temanku yang kami cintai dan kami banggakan. Akhirul qaul, bila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul qaul, wallahu yahdi may yasha' ila sawa'is sabil. Oh iya, maaf, doa bersama ya, doa bersama. Terus setelah itu pulang ya, kita salam dulu. Wallahu yahdi may yasha' ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.